sebagus-bagusnya aspal ya, sebagus-bagusnya aspal tetap wajib dirawat. Sama seperti kita punya mobil, sebagus-bagusnya mobil kita bisa punya ini Avanza yang harganya 100-200 juta, kita punya Mercedes yang harganya 2 juta, tapi kalau tidak pernah ganti oli, sama aja. hancur sama aja kan. Riana, tadi aku pas kesini itu jalanan itu tadi berlubang banget. Pas aku mau kesini itu mobilku sampai hancur. Ya gitulah pokoknya. Sekarang sis, nggak perlu khawatir. Kita datangkan langsung ahlinya. Siapa? Kita datangkan di sini, suruh telepon timnya langsung turun itu. Bisa solusi itu si Bisa. jalan berlubang itu? Itu serba solusi semua, pemerintah aja dia tahu solusinya langsung di Itu. Siapa itu? Nah, penasaran kan siapa sih yang nggak tahu beliau Kak? Siapa? Tapi jangan dulu. Apa tuh? Kita ngajak teman-teman dulu dong. Iya. Follow Instagram kita apa? Kasih tahu official. YouTube kita apa? Kasih tahu official. Kasih tahu official. Oh ya teman-teman, pokoknya jangan lupa subscribe juga. Kenapa? Karena kita biar makin semangat sih. Iya. Ini kita udah ada episode keberapa ya? Udah 30-an kayaknya. 30-an, Masya Allah. Nggak berasa ya? Nggak berasa kan. Dan juga ini tuh ditayangin di radio. Iya, buat para ex-people yang lagi dengerin di jalan, di Betul. 5 kota Liana. Iya, di 5 kota. Kayak gini lagunya. Di radio. Itu Asik. radio mana itu? Yaudah sis, kita langsung Iya, undang aja ya. boleh. Nggak pakai lama nih, kayaknya harus satu kayak Tapi- kalau sama beliau ya. Deg-degan weh. biar jalan itu tadi loh Liana. Biar Indonesia pun makin maju kalau Iya, sama beliau. aspal. Dah, inilah beliau, Bang Broro. Yeay. Apa tadi? Spesialis apa? Lubang perjalanan? Jalan berlubang apa? Aspal. Oke. Ya, kita jelaskan nanti. Tapi Ya. kita kenalan dulu ya teman-teman ya. Inilah beliau, ini biasa dikenal dengan Broron. Aslinya Panggilannya, namanya betul. Bang Ronald. Sinaga. Yes, betul. Bang Ya. Ronald Sinaga. Ayah apa nih Bang? Hah? Ayah- Ariston. Oh, Ariston. Bang Ariston. Mungkin dulu Ariston Sinaga. Tahu emak saya suka merek kompor kali dikasih bikin Ariston. Ampun deh. Bang, apa kabarnya, Bang? Kabar mantap, selalu Kabar mantap, mantap selalu selalu. semangat, yes, betul. Wis, Mantap. orang Sumatera nih, mantap. Mantap, yes. Kenapa manggilnya Broron, Bang? Kan sekitar 12 tahun lalu saya bikin bisnis dunia permotoran lah kan. Jadi sering riding bareng. Jadi ya di situ di dunia permotoran itu seringnya panggil bro. iya. Jadinya Broron lah. Bro. Iya. Jadi bukan karena gara-gara masuk partai yang panggil brosis, bukan. Karena memang dipanggilnya Broron dari 2011 berarti 13 tahun lalu. 13 Ya. tahun, Broron. Broron, yes. Itu Betul. dah potong kambing, Bang. Yang dipotong lah. Iya, betul. Ganti nama ya? Iya kan gaji apa? Udah Tumpengan. tahun itu. Iya kan. Siap. Bang, ini kita mau ngobrolin bisnis, Bang. Oke, Iya. bisnis. Tahu nih, Bang Broron ini selain bisnis ada politiknya juga. Iya, YouTuber juga YouTuber Liana. Itu tadi juga. aku sempat lihat pagi-pagi itu udah 762 subscriber ya Bang? Oh deh. Hah? Iya. 92.000? Jangan lupa ribunya. Enak aja. Kalau di YouTube saya kurang mantul subscribernya, saya lebih fokus di Instagram, tapi ya lebih banyak di YouTube lah Iya loh. subscribernya. Wah kita harus Viewersnya belajar juga sih. banyak, woy. Banyak banget. Komennya aja banyak Komplainnya banget. juga banyak juga ya. Komen banyak, ya jadi anu juga sekarang apa kemana-mana banyak yang kenal. Sampai kencing di toilet umum aja bisa ada yang nyaut lagi kencing ini. Broronnya bilang ada yang kencing aja disautin. Ampun deh. Itu gimana rasanya ya? Kita pengen kayak gitu kan sih. Ini kayaknya Pak terkenal kalian tuh makanya aktif nonton kita dong. Rasanya kurang privacy sih. Oh gitu iya ya, Bang? betul sih Bang, betul. Awal-awalnya enak, mungkin 5 tahun lalu rasanya seru nih, tapi makin sini ya udah biasa. Iya. Di mall tuh biasanya Bang izin Bang foto gitu ya Bang? Ya gitu. Kemarin juga gitu di acara urban farming ya Bang Broron ya. Ibu-ibu, Mama. mama. Berarti kalau mau jadi caleg ini tuh udah ada face-nya tersendiri ya Bang ya? Ya begitulah. Tapi ya kita apresiasi juga kan memang yang kita sampaikan selama ini kan vlogging kita baik di YouTube atau di medsos ya kritik-kritik positif yang diangkat, jadi ya
ya lumayan banyak juga dukungannya. Jadi ya itu yang bikin kita semangat. Gitu. Ya benar. Ya. Nah ini sobat kasih tahu Bang Broron ini tadi kan CEO dari PT apa tuh? Mulya Karya Sahabat. Mulya Karya Sahabat ya. Nah itu bidangnya apa nih Bang Broron? Bidangnya di apa? konstruksi. Kita kebanyakan Konstruksi. kerja subkon untuk pengaspalan dan juga sambungan jembatan. Awalnya sih spesialisnya di sambungan jembatan. Tapi kita ekspansi sedikit ke pengaspalan juga. Jadi ya fokusnya di situlah yang pekerjaan-pekerjaan yang bisa dirasakan ribuan bahkan jutaan masyarakat. Kalau benar pekerjaannya gitu. Kalau benar. Kalau benar. Itu udah lama Bang? 3 tahun lah, udah jalan 3 tahun. 3 Iya. tahun Udah ya. lama ya, ahli gitu ya Bang. Sebelumnya itu bisnisnya apa Bang? Sebelumnya ya itu tadi di dunia permotoran. Di awalnya saya dipanggil Broron. Saya kalau bisa dibilang, bukan bisa dibilang sih, kalau saya bisa mengakui saya itu motovlogger pertama di Indonesia. Indonesia ya? Indonesia. Jadi kalau lihat saya punya channel itu, yang satu lagi yang dunia motorcom, itu channel yang paling tua yang vlogging di atas motor untuk di Indonesia. Oh, jadi waktu itu saya vlogging di situ, jadi mulailah waktu itu namanya Broron keangkat karena saya sering vlogging. Motornya moge, bukan? Moge, fokusnya di moge waktu itu ya. Sekarang saya jual aksesoris yang premium, yang branded dari luar negeri, import semua. Nah, jadi ya terkenalnya di awalnya di situ, di dunia permotoran. Nah, baru ekspansi ke dunia pengaspalan konstruksi semenjak 2022 lah di dunia konstruksi. Tapi basicnya Bang Broron maksudnya apakah dulu kuliahnya jurusan teknik? Enggak, saya dulu kuliahnya perawat malah. Kemana itu Perawat. perginya? Iya perawat. Jadi saya kuliah perawat, kerja perawat sekitar 2-3 tahun. Tapi jiwa saya itu jiwa bisnis dari awal. Saya semenjak SMA tuh pengennya bisnis. Nah, tapi waktu tamat SMA, orang tua saya bilang, kamu mau kemana? Mau kerja? Kalau di Amerika itu, kan saya besarnya di Amerika. Kalau di Amerika itu, kuliah itu tidak terlalu dipaksakan. Tergantung finansial dan juga tergantung orang tua atau anak itu kan. Jadi orang tua saya nanya, kamu mau kerja atau mau kuliah? Ya mau kuliah lah, belum mau kerja lah kan. Ya udah, kamu kuliah perawat. Kalau nggak perawat, ya udah nggak usah kuliah, kerja aja. Jadi ditodongnya gitu. Jadi ya udahlah. Dan kebetulan waktu itu ada kesempatan ambil perawat yang dimana di tahun 94 California itu kekurangan perawat. Karena kekurangan perawat, mereka bikin program sekolah perawat tanpa bayar, gratis. Dan itu Bang Broron masuk? Saya masuk di situ, yang kita bayar itu hanya buku aja, buku dengan praktek. Jadi kuliahnya gratis, disponsorin oleh negara bagian California, karena ya itu kekurangan perawat itu. Dan itu programnya seharusnya berapa ya? 3 tahun di press hanya setahun. Jadi nggak ada namanya summer vacation, itu nggak ada. Libur musim panas nggak ada. Kayak kita di sini kan liburan tertahun, libur musim dingin nggak ada. Liburnya itu hanya tanggal merah aja. Jadi benar-benar di press. Sekolah itu dari jam 7 sampai jam 5 sore. Jadi udah kayak SKS-nya berapa itu? woi, di press banget ya. Kan Karena kebutuhan kayaknya. Karena kebutuhan, kekurangan perawat. Jadi yang teorinya 3 tahun di press sampai jadi 1 tahun. Itu masuk ke otak Bang belajar kayak gitu? Alhamdulillah masuk. Makanya jadi gila sekarang. Karena otaknya dipaksa waktu itu. Gitu. Tapi itu memang dari keinginan sendiri ya Bang Broron, maksudnya masuk dunia Enggak, dipaksa orang tua kan. Antara mau kuliah atau mau kerja. Kalau mau kuliah harus perawat. Ya udahlah kuliah. Tapi saya setelah tamat perawat, kerja perawat, pengennya otaknya tetap pengen bisnis, jadi tahun 2001 saya mulailah berbisnis. Jadi kerja perawatnya hanya sebentar aja setelah tamat. Wah, kuliahnya Gitu. susah, kerjanya sebentar, kayak mana itu Bang? Betul. Tapi yang saya nggak bisa lupakan di dunia perawat itu sempat nyelamatin 2 atau 3 nyawa. Pasien ada yang gantung diri, ya kan, kita selamatin pakai CPR. Jadi ada benefitnya juga lah. Jadi saya udah pernah rasain bagaimana menyelamatin seorang nyawa. Buah nyawa gitu. Wow. Makanya waktu saya bawa ke bidang konstruksi, saya kerjanya serius, kerja yang baik, semoga bisa awet dan tidak membahayakan warga manusia. Jadi karena itulah udah ada jiwa perawatnya dibawa ke bisnis yang lain. Keselamatan diutamakan juga Bang. Keselamatan diutamakan, betul. Apalagi kan kalau bidang konstruksi kan keselamatan banyak orang ya Bang Broron ya. Iya betul. Ya keselamatan kita punya tim, kita punya pegawai dan juga banyak orang masyarakat.
Ini nih kalau Bang Broro nih udah sering ngerjain ini ya, apa namanya, proyek skala nasional kan? Proyek skala nasional Nah, itu udah apa pernah aja? di BUMN. Nah, dulu gua ngomong BUMN ya kan. Sabar. Ya di apa Pemanasan. proyek nasional, proyek PSN, proyek strategis nasional itu jalan tol Cibitung Cilincing. Ada juga kita beberapa kali supply barang juga bantalan jembatannya ke proyek nasional yang di Sumatera, yang di Jawa banyak lah. Ya udah sering lah proyek-proyek nasional itu bagi saya udah biasa. Udah biasa. Ya. Tapi kalau ngerjain proyek nasional itu harus mentalnya harus kuat ya Bang ya? Mentalnya harus kuat, berani lawan birokrasi, ya kan? Apalagi yang minta-minta, banyak yang minta-minta, ya kan? Banyak yang minta-minta. Jadi ya Di jalan gitu dimintanya tuh kayak gimana? kalau minta di jalan itu kan preman, tapi kalau minta di kantor bilang ya kita udah dapat kontraknya, ngapain lagi kita bagi-bagi? Siapa lu gitu kan ya? Jadi ya gitulah. Itulah. Jadi ya tergantung kita punya mentalitas juga dan kita punya pendirian, kita punya karakter, kita mau gimana? Kita mau ikut arus yang busuk atau kita bikin arus sendiri? Kalau saya sih bikin arus sendiri. Jadi orang nggak berani juga ngelawan kalau orang yang punya prinsip Oh pasti gitu. akan ada yang coba. Ya Ada namanya yang orang coba. busuk kan pasti akan mencoba. Tapi ya, Gitu. ini pertanyaan sedikit ya, maksudnya Bang Broro, kalau misalnya kita ikut proyek dari pemerintah gitu kan, biasanya kan banyak yang tadi apa? Iya. Busuk-busuk itu. Iya. Kalau nggak ikut itu kayaknya sulit gitu Bang Broro. Itu gimana tuh? Ya udah nggak apa-apa, saya cari proyek lain. Simple. Kan yang kita jual itu kualitas. Iya, Kita jual kualitas. Bahkan beberapa kali waktu di proyek itu datang konsultan pun yang pengawas ya. Kan seharusnya ada konsultan pengawas yang ibaratnya dia tuh independen. Iya. Dia tuh berpihak kepada owner, kepada pemerintah. Dia juga nggak ngerti apa yang kita kerjain. Sering saya bilang, kalian lu balik ke pondok aja, gini pokoknya ini pasti bagus kok, pasti beres, gue gituin aja. Jadi ya di dunia konstruksi itu sebenarnya nggak baik-baik aja. Iya. Nggak baik-baik aja untuk orang seperti saya. Tapi ya kita berusaha untuk tetap mempertahankan kita punya ciri khas, kita punya karakter. Ya kita juga bisa lah. Ya kalau nggak dapat ya masih banyak proyek yang lain. Betul sih, betul. Iya, tapi kan dari sekian banyak proyek itu pasti ada yang terhambat gitu, yang susah gitu. Betul. Kira-kira boleh nggak Bang diceritain nih proyek yang mana nih? Makin kesini memang kita punya jumlah proyek yang kita kerjain makin sedikit. Sampai di pada titik saya berpikir kalau kedepannya saya dipersulit, saya nggak masalah, saya tutup aja, saya bubarin aja. Biarin aja lah yang busuk-busuk itu kerjain terus. Karena nanti ya kelihatan kan mana yang busuk, mana yang bagus. Karena kalau pekerjaan saya kan, kalian lihat deh YouTube atau di medsos, saya berani jamin hanya saya kontraktor yang berani kontenin pekerjaan saya. Karena yang lain? Coba ada nggak kontraktor di YouTube yang kontenin pekerjaannya? Coba kenapa tidak? Kenapa nggak ada, ayo? Ayo. Kenapa kamu takut? Ya, kan? Ada yang dikurangin nggak tuh? Ya, itu coba. Ya, kan bisa kelihatan kan hasilnya bagaimana, infrastruktur Indonesia itu bagaimana hasilnya. Bagus, bertahan lama, hanya bagus di awal-awal itu bertahan lama. Ya kan kelihatan. Betul Bang. Kadang jalan aspal baru dibuat langsung udah. Kayak Batok 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 6 minggu ya. Kayak ini loh Bang Broro yang kemarin rame tuh jalanan MBZ itu loh. Iya kan, yang bergelombang gitu. Itu gimana tuh? Itu salah satunya juga. Itu saya tahu kayak itu kan yang bunyi-bunyi itu kan sambungan jembatannya. Itu saya tahu juga itu ada kesalahan di situ waktu pemasangannya. Itu saya udah tahu ceritanya. Banyak yang diakuin juga. Akhirnya memang mereka perbaikin. Tapi ya itu hal-hal seperti itu yang sering terjadi di proyek-proyek nasional. Dikejar sama waktu, terus datang pejabat survei, proyek berhenti. Ya saya juga mikir pejabat-pejabat ngapain datang survei? Ya tunggu aja nanti pas selesai, kelar gitu loh. Ya kan? Hal-hal yang kita juga beberapa kali kita ada menteri mau datang, ada presiden mau datang, saya bilang ini kan belum kelar, ngapain mereka datang? Ya kan, logikanya gitu, tapi ya kita punya pimpinan juga kan pengen pansos sebenarnya. Ya kan, padahal lu mau pansos atau mau kelar nih proyek on time. Itu yang sering terjadi. Jadi ya kalau bisa ke depannya ya pihak-pihak pejabat-pejabat terkait, wali kota, gubernur, ya kan. Kalau mau datang jangan instruksikan proyek berhenti, datang aja tapi sambil bekerja gitu. Kalau datang harus dibersihin, pasang tenda kan berarti kan pekerjaan berhenti 2-3 hari terhambat kan. Nah, kalau terhambat, yang kena penalti siapa? Tapi minum dulu. Minum dulu. Belum bisa bernafas ini kita. Aduh. Aku baru
Tapi Bang, Iya. ini yang lagi viral sekarang nih. Iya tuh. Ini nggak ada di skrip. Sekarang viral di media sosial dimanapun itu pembangunan Istana Merdeka di IKN. Oke. Wah, yang gambar Garuda apa? Lambang Garuda itu tuh. Pandangan Abang gimana? Saya nggak ada pandangan sih. Nggak ada pandangan. Malah saya sudah di titik nggak peduli. Itu kan di komen tuh banyak yang kayak nggak sesuai dengan ekspektasi mereka bangunannya gitu Ya nggak itu kan, simetris. ya itu objektif subjektif lah. Ada orang yang nggak suka. Itu normal lah. Penduduk kita 270 juta orang, ya kan. Iya. Belum tentu semuanya akan menyetujui mengenai desain atau looks-nya gimana, akan suka. Belum tentu semua. Pasti akan ada yang nggak suka, ada yang nyinyir, ada yang anti. Kalau saya itu di pihak sekarang itu, kalau kayak IKN saya udah nggak peduli lagi. Pembangunan saya nggak peduli. Kenapa? Karena selama ini yang ini saya udah katakan di berbagai macam podcast, kita itu jago membangun. Jadi ya udah pembangunan IKN jalan-jalan aja, tapi nanti pemeliharaannya gimana? Ya, betul itu. Hah? Betul Pernah banget. kepikir nggak pemeliharaan gimana? Ya kan Pak Presiden bilang kita akan bangun jalan tol sekian ribu kilometer dalam sekian tahun. Oke, good, mantap. Pemeliharaannya gimana? Kita akan bangun IKN dengan teknologi yang tinggi, nanti ada tunggal listrik gini. IKN itu kan dikelilingin hutan. Iya. Cuacanya beda dengan kota ramai, ya kan? Udah bukan debu lagi keliling hutan. Itu gimana nanti pemeliharaannya? Pemeliharaan infrastrukturnya, pemeliharaan jalannya, bagaimana airnya, itu semua itu gimana Air. pemeliharaannya? Jadi selama ini yang saya suarakan itu adalah pemeliharaan. Kita harus memikir juga bagaimana pemeliharaan. Karena sudah terbukti beberapa tahun terakhir, contoh Lampung viral, ya kan? Iya. Lubang berjalan banyak mati. Sering di medsos, kecelakaan mati. Banyak. Pas kecelakaan atau menghindari lubang ketabrak sama truk Iya. atau kelindas sama truk, itu sering terjadi. Kenapa kita masih ributin desainnya Garuda? Padahal ada orang yang mati kelindas sama truk gara-gara lubang. Makanya ada yang mati gara-gara desain Garuda. Jadi kalau ditanya gitu, sudah nggak peduli lagi karena itu nggak mengakibatkan kematian pada orang, pada warga. Tapi ada yang mikir nggak mengenai maintenance? Nah itu. Ya, Nah. sebel juga sih. Bukan sebel karena Mbak tadi bertanya, sebel dengan pertanyaan seperti itu, orang masih mikirin pembangunan ini bagaimana, pembangunan ini bagaimana. Iya betul Iya. betul. Woi, pemeliharaan bagaimana? Ya, itu. Ya kan? Betul Itu terbuka deh. Iya karena kan Bukan kan, nggak kepikiran kan? Iya. Mbaknya nggak kepikiran. Saya bingung selama ini pejabat kemana juga. Banyak banget soalnya kayak gitu. Iya, Bang. Banyak. beneran Jadi ya. ya hasil, ya kita kalau mau bangun ya bangun aja lah, udah bangun. orang belum Kita kelar jago juga. soalnya kalau bangun-bangun ya. Ya, atau juga belum kelar kan, kemarin dibilang baru 15% kan, Iya. baru 15%, masih kekurangan rumah sakit, nanti shopping centernya gimana, supermarket, perbankan, ya itu kan masih dalam proses pembangunan. Jadi kalau masih proses pembangunan ngapain dikritik? Gue juga nggak bisa kritik, apa yang kita mau kritik? Ya kecuali mungkin vendornya semoga dibayar, itu aja. Nah. yang supply besi Garudanya semoga dibayar, ya, itu aja. Nih berarti ngomong-ngomong ini nih, lanjut. Gue selip-selipin dikit. Lanjut. Ya kan? Jadi kan memang beritanya nih Bang Broron ini kan sering menuntut pembayaran proyek nih Bang Iya. Broron ya dari suatu PT. Nah itu kronologinya boleh diceritain nggak? Kronologinya awalnya dimulai dari saya yang tidak dibayar. Nah, saya bukan tidak dibayar sih, telat dibayar. Udah molor sekian bulan, tapi kita masih kerja ya kan. Kalau kita kerja berarti kan arus kas itu keluar terus. Cash Keluar flow. terus. Nah, ini kapan masuknya nih kan? Jadi semenjak saya berani bersuara semenjak Februari 2023, saya berani bersuara, saya ungkap secara fakta, ya banyak teman-teman jadi akhirnya minta tolong juga yang nggak berani selama ini. Dan ternyata permasalahan ini, kanker ini, penyakit ini udah bertahun-tahun seperti itu. Masih banyak orang yang tidak dibayar udah bertahun-tahun. Ada yang 100-an juta, ada yang miliaran, ada yang puluhan miliar, itu ada juga yang tidak dibayar. Jadi ya sangat prihatin dengan apa yang terjadi selama ini yang tidak terangkat ya kan. Mungkin kalau dilihat di berita-berita news media itu, BUMN karya-karya ini yang yang di bidang konstruksi, hutang ke bank, hutang obligasi ya kan. Bahasa-bahasa gitu kan nggak dipahami orang awam. Padahalnya mereka itu ngutangnya banyak juga ke vendor ya. Vendor itu masyarakat, UMKM, pengusaha-pengusaha kecil seperti saya. Ya padahal kan presiden selama ini kan pengen ngangkatnya UMKM. Iya. Pengusaha ayo bangkit, ayo kita pengen lebih banyak pengusaha. Tapi dimatikan sama UMKM, sama BUMN. Jadi kan kontradiktif dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah itu sendiri. Ya kan? Kaget kan? Ya, bingung semua.
Nah, sebenarnya akar masalahnya itu di mana sih Bang Bro? Maksudnya kenapa pemerintah itu telat bayar gitu? Sebenarnya kalau Bang Bro bisa gali di mana? Masalah itu diketahui sebenarnya sama pemerintah, diketahui juga sama pihak hukum. Ya banyak korupsi lah, banyak colongan lah, ya kan. Selama ini kan banyak juga yang ditangkap kan setahun terakhir banyak direktur Waskita ditangkap, mantan direktur ini ditangkap. Mantan direktur USBP juga ditangkap, ya kan. BPK yang seharusnya sebagai pengawas juga ditangkap karena korupsi ini. Ya, tapi kan bukan hanya korupsi aja ya. Kenapa berani mengerjakan sesuatu kalau belum ada anggarannya? Ya kan? Nah, jadi yang dikorbankannya supplier, vendor. Karena kebanyakan kan BUMN ini, kontraktor BUMN ini kan hanya sebagai ibaratnya kata kasarnya calo. Mereka konstruksi, manajemen konstruksi. Nanti pekerjaan di lapangannya dicarilah, oke spesialis ini, UMKM, vendor, spesialis ini, supplier ini. Itulah yang sebenarnya bekerja di lapangan. Jadi ya banyak korban, banyak yang di PHP. Gitu. Prihatin banget. sekali. Udah ngerasain soalnya. Udah rasain. Kenapa ada keluarga di bidang konstruksi? Liana interior. Oh nggak dibayar? Ada. Sama siapa? Jangan disebutin. Kasih tahu aja nanti ya. Takut. Ngapain takut? Nggak perlu takut. Kejar hak keringat nggak perlu takut. Itu Bang Bro tuh saya awalnya menyuarakannya di mana? Di YouTube Menyuarakan sosmed? di sosmed sama YouTube, yes, betul. Sampai kita pada titik terakhir, bukan titik terakhir, titik yang paling besar itu bertemu sama korban-korbannya Istaka Karya. Itu yang korban yang mereka punya piutang dikonversi menjadi saham. Nah, setelah konversi jadi saham, beberapa tahun kemudian perusahaannya tutup, dipilotkan. Kan kasihan itu. Hilang. Gimana Hilang udah. Iya. Itu sekitar 1,1 triliun loh, gabungan dari sekian ratus vendor. Kan kasihan loh. 1 triliun hangus, menguap begitu aja. Kasihan loh, kasihan. Jahat banget. Terus gimana itu? Jahat banget ya, kita lagi berusaha untuk tuntut pemerintah berikutnya. Kita tunggu pergantian pemerintah, nanti kita akan tuntut berikutnya. Ya, sudah tim pengacara udah siap. Jangan sekarang karena mereka lagi sibuk nih mengenai pemulihan pilkada, penyambutan transisi presiden berikutnya. Jadi mohon maaf lah Pak Prabowo, kita ngerepotin di tahun depan ya, Januari Februari. Kita seret ke pengadilan nih, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham tunggal Istaka Karya. Ngeri nih. Takut nih. Tapi udah di-spill loh. Sorry, bukan pemegang saham tunggal, pemegang saham mayoritas. Mayoritas ya. Mayoritas, yaitu pemerintah. Iya. Mantap. Oke, Bang Broron. Yes. Gitu. Ini banyak banget role-nya kita ya, kayak udah selesai jadi CEO, sekarang move ke YouTube, Broron namanya. Di DM juga aktif juga. Nah, kira-kira konten YouTube Abang nih tentang apa aja sih? Konten YouTube saya ya di dunia permotoran, barang-barang yang saya jual, sebagai saya sering CSR perbaikan jalan. Yang lebih banyak menonton itu yang bisa sampai jutaan penonton, puluhan juta itu biasanya yang perbaiki jalan. Kita perbaiki jalan secara gratis. Biasanya kita perbaiki itu jalan yang rusak itu kalau sudah viral. Karena kan nggak mungkin kita monitor sekian banyak jalan rusak kan, di mana biasanya viral. Beberapa kali kita perbaiki jalan rusak itu karena ada kecelakaan di situ, ada juga yang pernah mati di situ, ya kan? Jadi netizen bilang, Bang Ron tolong perbaikin ini, semalam ada kecelakaan mati atau masuk rumah sakit, besoknya kalau tim lagi nggak ada jadwal, kita langsung berangkat. sana. Mulianya Masya Allah, berkah-berkah. Itu ide mana tuh Bang? Makanya kan PT-nya Mulia Karya. Nyambung lagi. Mulia. Itu cara kebetulan sih sebenarnya. Nggak pernah kepikiran di situ. Tapi ya itulah, kita bantu masyarakat lewat itu. Masya Allah. Itulah kalau orang niatnya baik, ada jalan baik juga ya Bang ya. Kalau orang pikir sih niatnya pengen jadi pejabat, orang pikir. Tapi orang mikir nggak apa-apa. Nggak apa-apa, diaminin dulu. Kadang yang orang pikirkan itu kenyataan kan Bang. Gitu. Kalau sekarang kita ngerecokin pejabat aja. Bikin ketar-ketir kayaknya. Panik gak tuh? Panik gak? Itu berarti benerin jalan aspalnya itu di seluruh Indonesia apa? Enggak, Jabodetabek aja lah. Di mana tim saya tinggal kirim, hey, ini ada jalan rusak di titik ini, saya kirim sendlognya, ya udah tim bergerak, persiapan berapa jam, materialnya udah tinggal bawa truk, kan saya punya armada, saya punya alat, saya punya mesin, tinggal berangkat udah gampang. Lengkap sudah, Masya Allah. Berarti gimana nih pandangannya Bang Broron tentang kondisi aspal di Indonesia nih? Saya tidak mau bilang semua jelek. Ya, ada yang bagus, tentunya ada yang bagus, nggak mau semua jelek.
sebagus-bagusnya aspal ya, sebagus-bagusnya aspal tetap wajib dirawat. Sama seperti kita punya mobil, sebagus-bagusnya mobil kita bisa punya ini Avanza yang harganya 100-200 juta, kita punya Mercedes yang harganya 2 juta, tapi kalau tidak pernah ganti oli, sama aja. hancur sama aja kan. Jadi aspal juga perlu dirawat, beton juga perlu dirawat. Kalau dia mulai retak, ya kan, mulai ditutup, di-seal. Apalagi Indonesia itu cuacanya wah luar biasa. Panas, lebih banyak panasnya kan. Kita di ekuator, aspal itu lebih sensitif. Sama beton juga. Orang bilang, wah beton lebih kuat. Ya betul. Tapi tetap butuh perawatan. Jadi sebagus-bagusnya aspal atau beton tetap perlu dirawat. Dan disitulah kelemahan kita. Lambat melakukan perawatan. Kita mending melakukan perbaikan massal, dibongkar, terus diaspal ulang. Itu kan kalau dibongkar diaspal ulang kan dananya besar, terus mengganggu warga yang melintas ya kan. Padahal kalau dia perbaiki, nutup, itu hanya beberapa menit, hanya beberapa jam, kelar udah. Itu lanjut cepat ke berikut. Ya, cepat. Cuma... Perawatan lebih cepat, lebih gampang kita makan makanan sehat dibanding kita operasi ke rumah sakit kayak saya kemarin kan. Jadi lebih gampang kita merawat sebenarnya. Dan disitulah kelemahan kita, antara banyak yang tidak tahu atau memang banyak yang nggak peduli ya dinas-dinasnya, atau banyak yang bodoh-bodoh. Jadi ya kalau menurut saya sih banyak yang bodoh-bodoh. Bodoh-bodoh kayak mana Bang? Ya, bodoh-bodoh asu lah pokoknya ya kan. Ya kenapa itu? Kenapa saya bilang gitu ya? Kan dia ada di mata kita, di depan kita, kondisi infrastruktur kita. Jadi nggak bisa dibantah. Ya contohnya Lampung. Oh itu mah. Itu mah asu banget di situ. Itu Lampung ke semua Sumsel. Wah. Tapi kan bukan hanya di Lampungnya, itu di Jakarta juga ada kok jalan rusak kayak gitu. Lihat aja di Cilincing di sana. Iya, Cakung. Cilincing. Itu daerah saya tuh. Nah, gitu. Jadi ya begitulah. Jadi kalau di Jakarta aja bisa ada jelek, bayangin yang di daerah Kalimantan, Sulawesi, Papua, kasihan. Abang, yes, Ukti. Ini Liana lihat konten Abang tuh lumayan unik ya, karena durasinya itu singkat. Mayoritasnya tuh di bawah 5 menit ya? Enggak, di bawah 1 menit. Oh, di bawah 1 menit ya? Saya lebih fokus di Reels, betul. Jadi kenapa bisa kayak YouTuber yang lainnya itu kan editannya juga bagus juga nih gitu. Nah, kenapa natural banget dan kadang kayak bikin story IG aja gitu konten-kontennya. Nah, itu tuh saya kasih ini tip juga ini sebagai konten kreator ya kan. Saya itu sebenarnya tidak bisa dibilang konten kreator. Karena kalau konten kreator kan mencari ide apa yang kita mau kontenin ini. Harus direncanakan. Kalau saya kontenin kegiatan saya kontenin pekerjaan saya. Jadi gampang. Tinggal selfie, tinggal bilang ini busuk ini bla. Terus bilang kalau ada sama teman, gimana bro kita begini hari ini kita gini. Jadi kegiatan saya itu saya kontenin. Real life gitu ya? Real life, every day. Habis itu saya setelah video, saya bikin di grup, tim yang di kantor yang olah sebagian bikin subtitlenya atau gimana, potongan-potongan udah jadi. Jadi menjadi konten kreator yang tanpa direncanain, tanpa dikarang-karang itu lebih natural dan lebih diterima oleh masyarakat. Ya kan? Apalagi kalau lagi ada perasaan pengen mengulas sesuatu, toplok-toplok kamera kalau udah kesal gitu kan. Ini gimana sih? Prak ini pejabat ini, blow on bla bla ya kan. Itu kan pengungkapan hati kan, pengungkapan hati ya. Saya lebih gampang begitu. Jadi kayak masyarakat pun kayak, aduh ini gue banget nih terkadang gitu. Yes, makanya kan kalau orang baca-baca komentar-komentar, wah ini gue banget, aduh kapan ya saya bisa kayak Bro Ron. Itu hal-hal yang bagi saya analisa sebenarnya banyak yang pengen bersuara tapi ketakutan undang-undang ITE atau gimana ya kan. Jadi kalau diperhatiin saya itu tidak pernah memaki, saya sering memaki tapi saya tidak pernah memaki dan menyebut nama orang di satu kalimat. Itu bahaya. Oke, siap. Ya kan? Dan jangan hoax, jangan bikin kabar berita yang palsu. Kalau saya bilang hutang BUMN ke saya begini-gini, itu fakta. Hutang BUMN ke ini banyak, hutang BUMN karya waskita sekian triliun, sekian miliar, ya itu fakta. Jadi makanya saya nggak pernah dituntut. Saya sudah di LP 2 kali, tapi mental. Udah ke Polda, BAP, polisinya bingung. Iya ya, ini gimana caranya ya? Polisinya bingung. Iya kan? Karena kita fakta, kita mengungkapkan fakta. Jadi selama itu tidak hoax, selama Anda tidak memaki dan menyebut nama seseorang di satu kalimat, aman-aman aja. Jadi nggak perlu takut menyuarakan isi hati, kayak gitu. Untuk berani ini ya? Iya kan nggak semua orang lo berani kayak. Tanya dong backingan saya siapa? Siapa? Tanya dulu. Siapa bang backingannya? Allah SWT.
Gitu. Keren sih. Itu nggak ada lagi. Itu ngapain takut? Gak ada saingan itu. Gak ada saingan. Tapi kalau takut. Tapi untuk berani itu loh, iya kan Bang Ron? Kadang kan orang kayak merasa ntar gue dituntut ini nih, diginiin. Ntar ada teman-temannya yang mutusin bisnis gitu gue ya, gitu. pokoknya intinya jangan hoax dan jangan memaki dengan sebuah nama ya, atau institusi gitu ya Bang Broron ya. Nah itu pernah nggak sih Bang Broron ada komen? Kita boleh kritik institusi, ya kan? Kita boleh. Tapi kan institusi sekarang tidak bisa menuntut karena harus seseorang. Itu ada peraturan Kapolri itu di pasal apa gitu ada. Karena harus seseorang, institusi tidak bisa direndahin. Kecuali institusi kepresidenan ya, presiden. Ya itu lambang negara kan, sebagai lambang negara itu wajar lah. Tapi institusi kalau bilang wah itu rumah sakit itu asuh tuh, ya aman-aman aja, nggak masalah. Ya kan institusi ya, gitu. Bukan orangnya. Ya, jadi jangan takut melampiaskan isi hati. Apalagi hak keringat, aduh kasihan banget. Kasihan banget, ya kan? Jangan. Terus yang di pemerintah juga jangan ditunda-tunda dong pembayarannya bayar. Kasihan kita. Lanjut ini Bang Broron, ada nggak ya komen-komen di YouTube, di Instagram gitu yang bikin sebel, kesel gitu? Yang banyak lah, banyak yang ya sebel, kesel. Apalagi yang menyindir saya di di partai PSI kan, itu banyak yang nyindir. Kalau kritik pemerintah kenapa begini? Kenapa kritik pemerintah tapi bagian dari pemerintah atau bagian dari partai yang mendukung pemerintah? Kalau otaknya jalan, ya seorang teman, seorang pendukung itulah yang paling hak mengkritik. Kenapa? Kalau kita anti sama pemerintah, kita kontra sama pemerintah, itu wajar mengkritik. Masuk akal nggak? Betul. Yang namanya kontra wajib itu memang wajar mengkritik. Logikanya pasti. Tapi kalau sebuah teman, sebuah pendukung atau di partai pendukung pemerintah lu mengkritik, lu lah yang paling berhak. Teman, jangan gini dong. Lu masa gitu sih? Emang nggak pernah kritik teman? Selalu. Kritik orang tua pernah nggak? Nggak berani. Mak, ya boleh lah, mak jangan gitu dong, mak. Salah tuh, mak. Atau gimana? Kan teman kita, ya memang kita wajib mengkritik. Gitu ya. Kalau kita kontra itu memang wajar. Tetapi kalau teman, kita wajib mengkritik. Ya dan sekali lagi kan saya join partai itu Maret 2023. Ya kan? Sudah lewat. Anak presiden Juli 2023. Jadi saya masuk partai itu bukan gara-gara dia. Duluan. Saya jadi orang lihat kan ini separtai. Jadi nyinyirnya bego-bego, bodoh-bodoh. Padahal kan kalau ngikutin timelinenya dan juga ngikutin logika, temanlah yang paling wajar dan wajib mengkritik. Jangan gitu dong, sobat. Jangan gini dong. Benar nggak? Betul. Dan juga kan saya kritiknya kan yang fakta dan fokus, nggak kayak Rocky Gerung, semua dikritik. Iya kan? Kalau saya infrastruktur BUMN, tolong beresin. Infrastruktur BUMN, tolong beresin. Fokus di situ. Fokus itu aja. Ngapain kayak ngeritik Opung Luhut, digas ya kan? Semuanya menitinya ngegas. Semua dikerjain gini kan. Wah, anak presiden jadi ketua umum partai. Oke, ketua umum partai. Dia ketua umum partai, tapi partainya nggak ada di parlemen. Yang dia bisa ngapain? Jadi ngapain nyinyir? Ya, benar sih. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Ngapain nyinyir? Tunggu dia nanti jadi masuk di parlemen, lu baru nyinyirin. Ini belum jadi di parlemen kok udah nyinyir. Udah ketakutan duluan gitu. Goblok. Tapi jadi hal-hal seperti itulah yang mungkin saya berharap netizen juga pahami. Kita kan sama-sama belajar nih. Kita juga ingin rakyat itu pinter. Ya. Jangan otomatis kontra, lu jadi digas terus. Jangan otomatis, enggak lah. Teman lah yang paling berhak. Paling berhak. Tuh, mantap. Jadi kalau jadi teman, ntar kalau aku ada salah komplain aja, nggak apa-apa. Kritik aja. Ya kan kalau musuh udah wajar mah. Itu kalau musuh mah wajar. Biasa aja. Kalau musuh tugasnya mungkin ya. Tugasnya memang itu, untuk mengkritik, untuk ngegas. Berarti tandanya kita di atas dia gitu ya? Yes, betul. Udah selesai itu. Iya, di atas itu enak. Ya. Terus. Karena dia teriak-teriak kita nggak dengar apa sih. Masih pada muda. Abang, sudah menjelajah YouTube, Bang Broron sekarang ini politikus juga tadi sempat di spill gitu kan. Boleh dijelasin nih Bang, posisinya apa nih di pemerintahan atau sedang merintis sebagai apa nih? Sebenarnya sih saya masuk partai itu karena nyalek kemarin di awal tahun untuk Kabupaten Bogor DPR RI. Ya kan ternyata tidak tembus
PT-nya, threshold-nya. Jadi ya, kalau saya dibilang kader ya bisa juga dibilang kader, tapi saya nggak ada posisi sama sekali. Saya tidak ada posisi di partai, saya tidak ada posisi di pemerintahan, dan bukan itu yang saya kejar, ya kan? Karena pada saat itu yang saya kejar adalah menjadi real wakil rakyat yang menyuarakan apa yang saya suarakan sekarang. Karena kalau saya suarakan itu di parlemen nanti itu kan skalanya lebih besar, ya kan? Kalau yang saya lakukan sekarang memang skalanya besar juga, tapi hanya ngucap-ngucap aja. Tindakan saya itu skalanya kecil, yaitu tadi nambah lubang di sana sini, sana sini. Tapi kalau sampai itu skala nasional, program menjadi program nasional, program dinas-dinas kabupaten, kota, provinsi, nasional, itu kan lebih banyak efeknya kepada warga, ya kan, kepada masyarakat. Jadi ya waktu itu itulah yang saya kejar. Tapi kalau sekarang saya jadi nggak jadi, gini loh, saya jadi atau nggak jadi, bukan saya yang rugi. Masyarakat lah. Kenapa nggak pilih? Ya, bukan saya yang bilang kan, bukan saya yang rugi. Karena kenapa? Bener loh. Saya jadi nggak jadi, sumber cuan saya itu tetap ada. Iya, betul banget. Dan saya masih bisa membantu masyarakat, tapi skalanya kecil. Iya. Benar. Jadi ya kembali lagi, saya jadi nggak jadi, bukan saya yang rugi. Belum jadi aja udah kerja nyata. Aduh. Gimana udah jadi? Gimana udah jadi? Itu caleg PSI ya Bang ya? Waktu itu caleg PSI. Caleg PSI. Kira-kira kenapa nih caleg PSI? Pertanyaannya kenapa PSI? Waktu itu saya suka jargon mereka punya tagline dan mereka punya garis besar haluannya, yaitu anti korupsi dan anti intoleransi. Ya kan, saya ini ya biasanya kalau dari luar negeri itu kan, apalagi di negara barat, kita kan jiwanya nasionalis banget. Anti korupsi tentunya, saya pro banget dengan anti korupsi dan juga anti intoleransi yang dimana minoritas selama ini masih banyak yang terzolimi, ya kan, mengenai rumah ibadah dan lain-lain. Jadi ya sejajar dengan apa yang saya pikirkan, isi hati saya pada saat itu. Bukan hal banyak orang bilang Boron ini cocok di partai ini. Saya udah malah setelah pencalekan ini banyak yang bujuk ke partai ini. Saya bilang enggak deh, karena saya belum ada masalah sama partai ini, ngapain saya pindah? Udah nyaman ya. Belum ada masalah, masih nyaman aja, dan juga saya bukan pengurus, saya tidak dapat posisi. Hanya kader ya tadi. Saya ditawarin posisi malah. Kalau saya pindah partai di salah satu partai besar ya, partai besar top 3 nasional lah, ditawarin posisi lah. Kenapa nggak mau? Ya saya nggak ada masalah sama PSI, ngapain saya pindah? Orang PSI juga visi misinya sesuai ya kan? Sesuai hati. Anti korupsi. Ya, sesuai, anak muda banget kan? Sesuai hati dan tidak ada masalah. Ya kalau ada masalah ya gue babai aja, tapi nggak ada masalah sama ini ya. Ngapain saya pindah? Iya, ngapain harus ngikut-ngikut orang? Karena kalau saya pindah, saya merusak karakter saya sendiri karena saya pindah karena saya ditawarin posisi. Betul. Padahal saya berpartai itu bukan untuk itu sebenarnya. Gitu. Ya kalau orang ramai ke sana ya silakan, kita ke sini. Karena nyampe kita lewat sini malah kita lebih di atas nanti. Kita kan nggak pernah tahu. Ya itu saya jadi atau nggak jadi bukan saya yang rugi. Masyarakat sih Liana. Makanya kerja nyata. Kerja pakai hati lah. Pakai hati. Kerja pakai hati. Dan semoga partai-partai lain ada yang bisa juga aku kenal sama, yaitu kerja pakai hati. Amin. Nah, terus kenapa Bang Broron ini vokal banget gitu? Menyuarakan hal-hal yang menyimpang. Kenapa sih Bang? Kalau mengenai BUMN, ada seseorang datang ke saya, minta tolong, kakek-kakek udah berumur, 70-an, 80 kayaknya sekarang tahun ini ya. Dia elus-elus tangan saya, minta tolong menyuarakan hak keringat dia, karena dibilang hanya Broron yang berani bersuara mengenai hal ini. Kita bertahun-tahun mencoba, sambil dielus-elus tangan saya, dia duduk ke samping saya. Elus-elus. Ada berita, ada yang bunuh diri, dikejar hutang, di hutang bank, karena dia tidak bisa bayar karena proyeknya nggak cair. Ya ampun. Hal-hal seperti itu ya menusuk di hati lah. Kalau mengenai infrastruktur, saya pernah memperbaiki jalan rusak, gara-gara itu kedua kali saya CSR, gara-gara ada yang meninggal, ada yang mati. Saya kan mantan perawat, saya tahu rasanya bagaimana kalau ada orang mati atau keluarga mati. Jadi itu dua hal yang menusuk di hati yang saya rasa belum ada yang peduli mengenai ini. Makanya saya yang bersuara. Jadi bukan sekedar berani aja, tapi sekedar ya karena memang udah ke bawah hati, udah ke bawah perasaan, udah baper. Udah baper ya. Apalagi gitu. Tadi kan ada bapak-bapak itu udah tua kan. Ya bayangin kakek-kakek kalau elus-elus minta tolong. Udah. Ya, kita kayak
tergerak lah hatinya itu udah nggak tahu mau ngomong apa lagi lah itu. Jadi sekasar-kasarnya Bro Ron, hatinya masih aduhai. Tapi nggak Hello Kitty kan Bang? Tergantung momennya. Gitu. Siap. Abang, apa yang pengen Abang realisasikan sebagai pemimpin rakyat kalau terpilih nanti? Kita bangun program pemeliharaan infrastruktur yang lebih tersistematis dari pusat, nasional, provinsi, kabupaten, kota. Ya. Oke. Saya udah tahu caranya. Sudah terbayang, sudah ada caranya ya. Pemeliharaan Udah tahu caranya. yang sistematis. Yang gitu tersistematis. Dari udah tahu caranya, betul. Tinggal diajak aja. Mau bareng atau enggak, atau ya gue skala kecil aja nggak masalah. Karena kalau saya skala kecil pun, bayangin saya perbaiki titik lubang jalan ini nih ya, hari ini nih ya. Kan dilewatin ribuan jutaan orang. Gitu aja saya sudah dapat hikmahnya, berkatnya dari atas. Bayangin kalau saya bahas skala nasional. Yang membawa saya pun mungkin bisa mendapat hikmahnya juga dari atas ya, karena kan kita niatnya untuk memperbaiki. Dan dalam program yang saya ingin jalankan ini kan tidak ngerecokin siapa-siapa, nggak ngerecokin kenakalan di dalam atau gimana. Yang penting programnya berjalan, udah itu aja. Iya. Ya kan, lakukan dengan baik, sebaik-baik mungkin demi masyarakat. Keren sih. Cocok Udah punya loh cocok jadi rencananya. pemimpin. Iya makanya. Ya kan? Sayang banget gak sih? Tergantung sekarang siapa yang mau menggandeng Bro Ron. Siapa? Siapa yang berani gandeng Bro Ron? Siapa yang berani? Kemarin aja vote-nya aja, wow. Wah, aku ngeliat loh itu Vote rame vote-nya. banget, Rame Bang ya? Bro. Wah, Iya. Kita spill daerah Depok aja paling pertama loh. suamiku sampai pakai akun fake supaya bisa komen. Jangan fake lah. No. Karena kan supaya bisa komen. Iya. Ada ini. Ya kemarin surveinya beberapa kali dibikin sama Mas Bani, Bapak 90-an%, gue juga bingung survei bisa 90%. Wah, itu 92 ya. Akhir-akhir ini 93, yang lebih rame bulan lalu 70-an%, yang lumayan tinggi. Depok aja segitu. Iya. Responnya itu sih sebenarnya Bang Broron. Responnya kayak masyarakat tuh ya berharap banget gitu. Antara berharap dan juga penasaran. Bro Ron ini akan sama kalau jadi atau enggak nih, ya kan? Saya jawabnya betul. akan sama kalau jadi enggak. Lebih barbar kalau saya jadi, lebih barbar. Kenapa kalau udah punya power? Ya nggak punya power aja kayak gini, apalagi kalau udah punya power. Bisa semua gitu. Makanya tadi kan bahasanya apa? Siapa yang berani aja. Siapa yang Bro berani? Ron. Berani nggak? Berani nggak? Berani nggak? Jadi ya itulah, kita lihatlah 2 minggu ini kan pendaftaran pilkada kan tanggal 27. Iya, Ya, masih ada 27 waktu. Agustus. Aduh, gue malas lobby. Sibuk gue. Jadi terserah, mau gandeng nggak? Mau gandeng nggak? Ngeri. Kalau bisa nih terbit besok ya supaya ditonton. Editor. Teasernya kayaknya langsung tampilin dulu. ya teasernya hari ini lah teasernya gitu ya. Siap. Oke. Aduh. Ya. Menyala Bang Bro Ron. Nah, after kemarin kan Bang Broron nyalek nih. Kan gagal nih Bang Broron. Nah, itu langkah selanjutnya apa Bang Broron? Setelah ini ya. Ya kita lihat di pilkada ini. Ada itu tadi berani gandeng nggak? Kalau tidak pun digandeng, saya nggak masalah. Bukan saya yang rugi, ya kan? Bukan saya yang rugi. Tapi saya akan tetap bersuara. Tidak akan ada perubahan, nggak akan ada perubahan. Sama aja. Tetap aja ngonten, pekerjaan, CSR. Kalau lagi ada waktu, ya kan? Tunggu ada yang mati, tunggu ada yang kecelakaan masuk rumah sakit. Kalau memang ada waktu, ya kita bantu. Gitu. Itu mulia banget sih. Semoga nggak berubah Bang Broron kalau nanti. Nggak akan berubah. Kecuali saya disogok 100 miliar mungkin berubah kali ya. Salah, kalau punya 100 miliar. Itu 100 Kalau punya 100 miliar lebih galak lagi nanti gua CSR-nya kan perbaiki jalan. Bikin malu itu wali kota itu, gubernur itu kan. Tapi ya bukan itulah tujuannya, enggak. Saya nggak bisa disogok. Itu aja. Kalau orang sudah punya prinsip itu nggak bisa disenggol itu. Bisa. Karena ya itu tadi, saya udah punya sumber cuan. Jadi ngapain saya cari cuan di pemerintahan? Ya. Tapi harus digaji, wajib digaji. Karena kenapa? Saya berkeringat. Wajar kan? Betul. Nah, wajar. Upah ya, gaji. Bukan wajib disogok. Kan karena mau Kan? karena kan mau menjadi pemimpin itu kan karena punya visi misi untuk memperbaiki, bukan hanya cuma untuk cari cuan. Cari cuan dia udah punya cuan Bang Broron ini Dia punya target untuk Indonesia. Benar kan, Bang? Yes, amin. Betul. Bang, terakhir nih pertanyaan. Iya. Ya, sebenarnya masih banyak sih pengen ditanya-tanya gitu. Tapi ini harapannya ke depan untuk Abang sendiri apa, sama kayak tips untuk membagi waktu menjadi content creator, CEO dan
calon pemimpin gitu? Harapan saya itu, jangan lagi lah ada seseorang atau warga yang meninggal atau masuk rumah sakit gara-gara kecerobohan dari dinas atau dari pemerintah setempat. Jagalah infrastruktur kita, jangan hanya sekedar membangun, tapi jagalah infrastruktur kita supaya warga kita selamat juga. Ya. Kalau mengenai saya pribadi, kegiatan saya pribadi, yaitu tadi saya udah ada sumber income, saya jadi bersyukur, saya tidak jadi juga, saya tetap bersyukur, sumber income saya tetap berjalan, usaha saya tetap berjalan, menjadi konten kreator walaupun hasil YouTube-nya dibajak sama istri terus. Ya kan, diambil sama istri. Itu tadi mengkontenkan saya punya kegiatan di lapangan, pekerjaan, dan kalau politiknya tetap berjalan, ya saya akan kontenin juga kegiatan politik saya, dan mungkin ada hal-hal baru yang saya pelajari juga di dunia politik, dan juga nanti ada hal-hal yang baru yang kita bisa rubah di dunia politik ini bisa lebih positif dan lebih perseptif, bisa diterima oleh masyarakat. Bisa loh menjadi orang baik di dunia politik, dan itu mungkin salah satu goal saya juga ke depannya. Bisa loh menjadi politikus yang baik yang diterima oleh masyarakat, itu bisa. Seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Bisa dong. Harus jadi orang pertama kayak gini. Ya, semoga. Saya kan YouTuber pertama di Indonesia kan. Motovlogger pertama ya kan. Bisa jadi politikus yang baik. Dan mungkin menjadi politikus paling miskin nanti, ya nggak apa-apa. Mulia banget. Berat. Enggak berat, biasa aja gue mau biasa. Tapi jarang loh Bang Bro kayak gini, jarang. Nggak ada, bukan jarang, nggak ada. Nggak ada. Pasti ada maksud terselubung gitu. Hah? Maksud terselubung saya? Orang. Iyain aja dah. Takut. Oke, Bang Broron, Yes. makasih banyak nih atas diskusi Iya, sharing. Sama-sama, terima kasih sudah banyak. diundang. Kita doakan Bang Broron ini menjadi calon pemimpin yang terpilih nanti. Dan Amin. kita tuh sebagai masyarakat rakyat tuh butuh loh. butuh sosok seperti Bang Butuh banget. Broron juga. Rugi. Karena kita sudah melihat kan sebelum menjadi terpilih pun sudah ada tindakan nyata Iya. dari hati. Lagi sudah terpilih. Hati. Abang makasih banyak udah Yo, hadir. sama-sama. Kita Terima kasih merasa ya. hormat banget. Sehat-sehat juga Bang Bro. Ya, semoga yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman juga makasih udah nonton YouTube channel kita hari ini. Iya. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat juga. Siapa tahu juga mungkin dari teman-teman juga ada yang mau menyuarakan, mungkin bisa ke Bang Broron juga. Iya, Siapa IG-nya. Broron DM. Satu Broron. kata, tanpa spasi, tanpa. Oke, nanti ada di bawah ini. Ya, teman-teman, makasih banyak udah nonton. Follow IG kita, subscribe channel kita. Ajak teman-teman yang lain juga nonton. Kasih tahu, di-share juga, di komen. Kalau misalnya ada masukan, kita sangat terima banget kritikan gitu ya. Udah sampai sini aja dulu. Abang makasih banyak. Yuk, Kita sama-sama. pamit undur Bang diri. Broron. Thank Bye. you.